bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan membawakan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Awan yang menuntun perjalanan. Ayat hafalan Mazmur pasal 119 ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah saat kita menurutinya. John sedang menikmati perkemahan musim panas. Dia mempelajari banyak kerajinan yang baru. Dia sangat menyukai kerajinan kulit. Dia mengikuti petunjuk dari pelatih dengan sangat teliti saat dia membuat sebuah dompet kulit yang baru. Cerita Alkitab kita mengisahkan tentang sekelompok besar orang yang selalu mengikuti petunjuk-petunjuk. Mereka mengikuti petunjuk dari Allah. Petunjuk-petunjuk yang tidak lazim tetapi sangat penting. Setelah perbudakan selama 400 tahun, akhirnya orang Israel mengadakan perjalanan ke tanah perjanjian. Tetapi melalui jalan manakah mereka akan pergi ke tempat itu? Yang ada di depan mereka hanyalah padang pasir yang panas dan kering. Allah tidak membiarkan mereka dalam kecemasan. Sebagai gantinya, Dia menuntun bangsa Israel dan memberikan jalan yang layak bagi mereka untuk berjalan di padang pasir. Pada siang hari, dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Sepanjang hari, awan memberikan perlindungan mereka dari sengatan matahari. Pada malam hari, ketika padang gurun menjadi sangat dingin, tiang api menghangatkan mereka sama seperti sinar matahari. Awan menuntun bangsa Israel di padang gurun dan juga ke Laut Merah. Di sana awan itu berhenti. Segera orang Mesir menyadari bahwa ketika orang Israel pergi, maka budak-budak mereka yang selama ini membantu juga hilang. Dalam waktu yang singkat, tentara Firaun berjalan menembus padang pasir. Mereka mau membawa pulang orang-orang Israel. Orang Israel segera melihat satu awan debu yang besar mengikuti mereka dari belakang. Dari kemah mereka di tepi laut, mereka dapat melihat para tentara sedang mendatangi mereka. Apakah yang mereka harus lakukan? Di satu sisi, gunung menghalangi jalan mereka. Laut Merah yang ada di depan mereka membuat mereka tidak dapat meneruskan perjalanan. Mereka terperangkap dan sangat ketakutan. "Jangan takut," Musa berkata. "Berdirilah teguh dan engkau akan melihat Allah membebaskanmu hari ini." Para tentara Mesir semakin mendekat. Tetapi awan penuntun mereka tidak juga melakukan apapun. Awan itu bergerak ke atas dan melewati orang-orang Israel. Dan awan itu berhenti di antara orang Israel dan para tentara Mesir. Di satu sisi, itu menjadi awan yang memberikan kegelapan kepada para tentara Mesir. Tetapi pada sisi yang lain,
Itu adalah api yang menyinari orang-orang Israel. Beritahukan kepada orang Israel untuk maju melewati laut. Allah berkata kepada Musa, meskipun di depan mereka tidak ada jalan, hanya ada laut yang sangat dalam, orang-orang Israel menurut. Mereka mengumpulkan bawaan mereka dan masuk ke dalam air. Angkat tongkatmu dan rentangkan tanganmu ke atas laut. Allah memerintahkan Musa. Musa menurutinya, dan satu angin yang sangat kencang mulai membelah laut dan membuat jalan yang kering di tengah-tengah laut. Sepanjang malam itu, tiang api memberikan penerangan, dan orang-orang Israel berjalan melewati Laut Merah di tanah yang kering. Satu tembok air di sisi kanan dan kiri mereka menahan air sehingga tidak membasahi mereka. Orang-orang Mesir mengikuti orang Israel ke dalam laut. Segera setelah orang Israel yang terakhir melewati belahan laut itu dengan selamat, Allah kembali berkata kepada Musa, rentangkan tanganmu ke atas laut, supaya air mengalir kembali. Lalu Musa kembali menurutinya. Maka para tentara Mesir tenggelam ke dalam Laut Merah saat air itu bergulir kembali. Betapa satu pesta sukacita yang dialami oleh orang Israel pagi itu di seberang Laut Merah. Saya akan bernyanyi bagi Tuhan, karena Dia harus diagungkan. Mereka berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan laguku. Dia telah menjadi keselamatanku. Itu adalah penyembahan perbaktian yang sangat indah. Pagi itu, orang-orang Israel memuji Tuhan dengan cara yang khusus. Mereka mau memuji Tuhan karena telah menyelamatkan mereka. Tetapi jika mereka tidak menurut, maka tidak akan pernah terjadi perayaan sukacita seperti hari itu. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika mereka tidak menurut perintah Allah. Penurutan mereka adalah tindakan penyembahan, sama seperti pesta sukacita yang mereka alami pagi itu. Menyembah adalah menghormati Allah. Kita dapat menggunakan suara dan lagu kita untuk menghormati Allah. Dan kita juga dapat menghargainya ketika kita melakukan apa yang diperintahkannya. Nah anak-anak, demikian tadi cerita Alkitab untuk kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali di cerita Alkitab yang selanjutnya.